Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fahmi. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu UML, DFD, dan ERD. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang UML, Unified Modeling Launch. Materi pertama yaitu apa sih itu UML? UML disebut sebagai bahasa yang telah distandarisasi untuk digunakan dalam memodelkan suatu software atau sistem. UML sebagai bahasa yang memberikan vocabulary dan tatanan penulisan kata untuk kegunaan komunikasi. Sebuah bahasa model yaitu bahasa yang mempunyai vocabulary dan konsep, tatanan atau aturan penulisan serta secara fisik mempresentasikan dari sebuah sistem. Lanjut kita masuk ke materi yang pertama, UML, Use Case Diagram. Deskripsi fungsi yang disediakan oleh sistem dalam bentuk teks sebagai dokumentasi dari use case simbol. Menjelaskan dan menerangkan kebutuhan yang diinginkan atau dikehendaki user. Menggambarkan urutan interaksi antara satu atau lebih aktor dan sistem. Aktor ini orangnya. Untuk terciptanya sebuah use case diagram diperlukan aktor, di mana aktor tersebut mempresentasikan seseorang yang berinteraksi dengan sistem. Contoh use case. Aktornya itu mahasiswa. Use case-nya terdiri dari info kalender akademik, pengiriman saran, info nilai ujian tengah semester atau UTS. Lalu info nilai ujian akhir semester atau UAS, info indeks prestasi semester atau IPS, info indeks prestasi kumulatif atau IPK, lalu yang terakhir ubah password. Selanjutnya saya akan masuk ke materi kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur statis kelas dalam sistem. Kelas memiliki 3 area pokok. Yang pertama yaitu nama, atribut, atau metode. Yang ketiga, atribut dan metode dapat mempunyai sifat private, tidak dapat dipanggil dari luar kelas. Protect hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Yang ketiga, publik dapat dipanggil siapa saja. Contoh kelas diagram. Kelas diagramnya kelasnya terdiri inbox, outbox, administrator, kontak saran, mahasiswa, dan kalender akademik. Lanjut ke sequence diagram. Sequence diagram adalah menggambarkan interaksi antara sejumlah objek dalam urutan waktu, berguna untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antar objek dan interaksi antar objek. Digambarkan dengan segi 4 yang berisi nama dari objek yang digarisbawahi. Contoh sequence diagram. Aktornya itu mahasiswa. Mahasiswa mengirimkan SMS dengan format tertentu ke handphone penerima. Sistem mengirimkan pesan ke GNOK, lalu mengecek pesan yang belum diproses. Setelah sistem proses SMS, lanjut ke memproses pesan yang belum diproses. Sistem proses SMS akan mengirimkan hasil, memerintahkan handphone mengirimkan hasil, lalu handphone penerima mengirimkan pesan. Lanjut ke activity diagram. Activity diagram adalah menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam suatu operasi. Mempresentasikan bisnis juga workflow operasional dalam satu sistem. Activity diagram merupakan variasi dari state diagram yang mana state mempresentasikan operasi dan transisinya mempresentasikan aktivitas yang terjadi pada saat operasi sudah selesai. Contoh activity diagram, gambarnya agak kabur ya. Oke, kita lanjut aja. Baiklah, kita akan lanjut ke materi kedua yaitu DFD. Pertama itu tentang DFD. DFD itu bukan flowchart. DFD menggambarkan aliran data dalam sebuah sistem. Tidak ada loop ataupun cabang dalam DFD.
DFD menggambarkan semua proses meskipun proses tersebut terjadi dalam waktu berbeda. Yang kedua itu simbol DFD. Simbol DFD terdiri dari data store, entity terdiri terlihat seperti kotak persegi, proses seperti bulatan ya, flow, tanda panah. Jadi kita akan masuk ke entity. Entity itu digambarkan dengan simbol bujur sangkar, merupakan sumber atau tujuan dari aliran data, merupakan lingkungan luar dari sistem, bisa menggambarkan secara fisik seseorang atau sekelompok orang atau sistem lain. Aliran data menggambarkan aliran data dari suatu proses ke proses lainnya, mempresentasikan dengan menggunakan anak panah. Nama proses ditulis untuk menjelaskan arti dalam aliran tersebut dan ditulis untuk mengidentifikasi aliran tersebut. Atau noun, aliran data dapat menyebar atau menyatu. Lanjut, proses adalah fungsi untuk mentransformasikan data secara umum. Karena proses adalah suatu pekerjaan, maka untuk menamai sebuah proses mulailah dengan kata kerja dan diikuti objek. Storage atau penyimpanan, komponennya berfungsi untuk menyimpan data atau file adalah fungsi yang mentransformasikan data secara umum. Lalu kita masuk ke peraturan penting dalam DFD. DFD tidak bisa untuk entity ke entity. Di sini DFD tidak bisa entity ke entity atau entity ke storage ke entity, kayak ulur balik. Entity hanya bisa ke proses. Dalam DFD, level dimulai dari level 0, kemudian turun ke DFD level 1 dan 2, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam penurunan, tidak semua bagian sistem harus diturunkan dengan jumlah level yang sama. Konteks diagram konteks berisi gambaran umum secara garis besar sistem yang akan dibuat. Secara kalimat dapat dikatakan bahwa diagram konteks ini berisi siapa saja yang memberi data dan data apa saja ke sistem, serta kepada siapa saja informasi dan informasi apa saja yang harus dihasilkan sistem. Kata siapa dilambangkan dengan kotak persegi atau biasa disebut dengan terminator. Kata apa dilambangkan dengan aliran data atau bisa juga disebut dengan data flow. Kata sistem dilambangkan dengan lingkaran atau bisa juga disebut dengan proses. Lanjut, kita akan masuk ke materi IRD. IRD merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. IRD juga digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Dengan IRD kita dapat menguji model dengan mengabaikan proses yang harus dilakukan. IRD menjawab pertanyaan seperti data apa yang diperlukan, bagaimana data satu berhubungan dengan yang lain. Lanjut, kita akan masuk ke notasi simbolik IRD. Kotak persegi biasa disebut dengan himpunan entitas. Bulatan biasa disebut dengan atribut. Bisa dibilang apa ya? Segitiga. Himpunan relasi, garis bisa disebut dengan link. Nah, kita akan masuk ke notasi IRD. Yang pertama, entitas. Entitas adalah suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai, sesuatu yang penting bagi pemakai dan konteks sistem yang akan dibuat. Contoh, entitas pelanggan, mahasiswa, pekerja, dan mobil atau dan lain-lain. Yang kedua, atribut. Atribut adalah elemen dari sebuah entitas dan berfungsi mendeskripsikan karakter entitas. Setiap IRD bisa terdapat dari satu atribut. Contohnya seperti item. Entitas item terdiri dari atribut warna item, ukuran item, dan deskripsi item.
Ada juga contoh lain seperti entitas mahasiswa terdiri dari NIM mahasiswa, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, atau dan lain-lain. Yang ketiga, relasi atau hubungan. Relasi atau hubungan adalah menunjukkan adanya hubungan atau relasi di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Contoh, mahasiswa mengikuti mata kuliah. Entitas mahasiswa proses mengikuti entitas kuliah. Mahasiswa terdiri dari atribut mahasiswa, nomor mahasiswa, dan nama mahasiswa. Mengikuti itu seperti jadwal, kode mata kuliah, dan lain-lain. Entitas kuliah itu kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Contoh relasi antar tabel mahasiswa yang terdiri dari NIM, nama, alamat. Tabel mata kuliah terdiri dari kode mata kuliah, dan SKS. Tabel penghubungnya yaitu tabel nilai. Tabel nilai terdiri dari NIM, kode mata kuliah, nilai angka, dan nilai huruf. Kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimal entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas lainnya. Yang lain yaitu one to many, satu ke satu, seperti mahasiswa 1 PA, seperti itu. One to many seperti satu mata kuliah banyak diambil oleh mahasiswa. Many to one dan many to many. Contoh, langsung kita masuk aja ya. Ini hubungan satu ke satu, one to one. Entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B. Dan begitu juga sebaliknya, setiap entitas B pada himpunan entitas B berhubungan paling banyak satu entitas pada entitas A. Contoh, entitas supir. Entitas supir hanya bisa melakukan penugasan pada satu mobil. Gak bisa dong, satu supir bisa mengendarai 2 mobil dalam satu waktu. Yang kedua itu one to many, satu ke banyak. Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak pada entitas B. Dan tidak sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada entitas A. Contoh, satu kelas berisi banyak mahasiswa. Lanjut, many to many. Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Dan sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Contoh, siswa mengikuti mata kuliah. Banyak siswa mengikuti banyak mata kuliah. Lanjut, kita akan masuk ke simbol kardinalitas YRD. Simbol one to one, link, segitiga link. One to many seperti yang digambarkan, many to many seperti yang digambarkan juga. Sekian presentasi dari saya, Fahmi. Apabila ada kekurangan dan salah menyampaikan kata, saya mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.